Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak. Teman-teman semua, dimana kali ini kita akan mengangkat topik yaitu tentang entok jumbo. Ini yang lagi viral, lagi booming. Bagaimana entok jumbo itu seperti apa sih, dan masih menjadi perbincangan yang sangat hangat. Postur entok jumbo, badan entok jumbo itu dari gen atau masalah faktor pakan. Tonton sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham. Kali ini kita akan kupas tuntas teman-teman. Jadi menurut pendapat Kang Roy, versi Kang Roy, untuk masalah gen dan faktor pakan ini sangatlah penting sekali dan harus dikombinasikan. Apakah faktor pakan itu penting? Penting sekali. Apakah faktor gen itu penting? Juga sangat penting sekali. Jadi ini ada keterkaitannya teman-teman antara faktor pakan dan keturunan atau gen trah. Jadi ini tidak bisa dipungkiri bahwa harus ada dua-duanya jika ingin menghasilkan postur entok jumbo yang bagus, apalagi buat materi kontes ya teman-teman, dimana untuk gen ini sangatlah berpengaruh, dan jika tidak didongkrak masalah faktor pakan itu tidak akan menghasilkan kualitas yang terbaik juga teman-teman. Contohnya kita bermain logika aja seperti ini teman-teman. Ada seorang keluarga, anaknya itu keturunannya, bapaknya, ibunya atau orang tuanya, keluarganya itu posturnya baik. Contohnya badannya tinggi, bapaknya berotot, dan yang pasti badannya itu kekar dan gede teman-teman. Ketika si anakan itu tidak rajin berolahraga, mengatur pola makan, dan tidak bersemangat untuk mencapai postur yang ideal, itu pasti juga tidak akan seperti bapaknya teman-teman. Dan untuk gennya, gen dari keturunan orang tuanya ke anak itu pasti, tapi cuma berapa persen. Tetapi jika tidak dilatih agar berotot seperti posturnya itu gede dan kekar, itu kalau tidak latihan juga tidak bisa teman-teman. Walaupun orang tuanya itu posturnya atau badannya itu baik. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Kayak di depan ini kita bahas entok jumbo. Ketika entok jumbo itu tidak memiliki gen jenis jumbo, walaupun disendrong pakan, diberikan pakan yang terbaik, posturnya, ketegapannya itu tidak akan berkualitas teman-teman. Ibaratnya kita lihat yang entok jenis superan atau biasa silangan entok jumbo dan lokal, itu disendrong pakan emang betul bobot bisa mencapai 5 kiloan, itu memang ada. Tetapi untuk masalah ketegapannya, untuk masalah lebar kaki dan jenjang kakinya, itu juga pasti berbeda dengan trah entok jumbo yang asli teman-teman. Jadi biar teman-teman itu tidak kena tipu, dan yang pasti teman-teman itu bisa mengerti bagaimana silsilah entok jumbo, kenapa posturnya itu tegap, dan bagaimana cara membentuk yang berkualitas. Jadi ibaratnya itu kita ambil dari persenan teman-teman. Ketika kita ambil 100%, faktor gen itu kita ambil yang berada itu 70% teman-teman. 70% itu masalah faktor gen, dan 30% itu masalah faktor pakan, ransum pakan yang baik. Bagaimana untuk menjadikan entok jumbo itu tegap? Apakah itu settingan, apakah itu gennya? Jadi ini sangat keterkaitan sekali teman-teman. Sejarah silsilah ini teman-teman harus memahami bagaimana bahwa gen itu juga penting sekali. Ketika ini kita lihat contoh langsung di depan saja. Ini emang posturnya besar. Ini kalau seperti ini kan lehernya panjang, kakinya lebar, dan kakinya jenjang. Tetapi teman-teman lihat di ekornya. Ekornya ini kan lurus. Walaupun ini itu disendrong pakan, diberikan pakan yang baik, berkualitas VVIP lah ibaratnya teman-teman, ekor ini tidak akan bisa turun nih teman-teman. Jika teman-teman itu yang minta, biasanya itu entok jumbo yang ekornya ke bawah, atau biasanya disebut sekarang itu yang lagi booming trah tronton teman-teman, itu kan ekornya ke bawah. Jadi untuk faktor gen ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa Kang Roy menyebutnya kita ambil dalam 100%, kita ambil 70%. Itu sangat penting ya teman-teman. Dan untuk yang 30%, apakah entok jumbo itu tegap dan badannya tinggi,
itu settingan, itu bisa juga terjadi teman-teman. Tetapi tidak harus 100% itu murni settingan. Jadi 30% itu maksudnya begini teman-teman, Kang Roy jelaskan. Jadi jangan di skip. Untuk masalah postur tegap, kita ambil 30% dari langsung pakan. Kita itu bisa membuat settingan seperti kita contohkan, kita taruh minuman di atas, pakan di atas dari kecil, pakannya itu bagus. Teman-teman bisa lihat di video Kang Roy sebelumnya, langsung pakan entok jumbo yang berkualitas untuk anakan. Teman-teman bisa dicek, dan teman-teman Kang Roy kemarin video yang lalu juga sudah upload apa kegunaan wadah minuman ditaruh di atas. Jadi teman-teman dicek dulu di video Kang Roy sebelumnya, sebelum teman-teman masuk di sini, biar tahu dulu masalah faktor pakan berkualitas, settingan, bagaimana menyeting entok jumbo, itu juga sangat berpengaruh sekali teman-teman. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman tidak menyengki video kali ini, pasti teman-teman tahu bahwa Kang Roy tadi bilang 70% itu adalah faktor gen atau faktor keturunan teman-teman. Kang Roy juga memberikan contoh di depan Kang Roy sendiri, ini entok Kang Roy sendiri. Jadi Kang Roy tidak akan membanding-bandingkan. Kang Roy kalau omong mohon maaf ini teman-teman, lagi mau batuk ini teman-teman, semoga cepat sembuh. Jadi Kang Roy ngomong kalau ini entoknya ekornya panjang, tidak turun ke bawah, itu ya Kang Roy ngomong apa adanya teman-teman. Jadi tidak Kang Roy buat-buat, Kang Roy ngomong real ya teman-teman, dari pengalaman pendapat Kang Roy. Jadi buat teman-teman yang lain mungkin mempunyai pendapat atau pengalaman yang berbeda atau ilmunya itu berbeda, silahkan teman-teman, itu tidak apa-apa ngomong, ditulis di kolom komentar. Mungkin pendapat teman-teman bagaimana, itu tidak apa-apa, karena Kang Roy itu tidak mengharuskan apa yang Kang Roy berikan ilmu dan informasi itu benar, karena kita tahu bahwa pendapat orang itu pasti berbeda, ilmunya berbeda. Jadi kita belajar bersama teman-teman. Channel ini bertujuan untuk edukasi, kita belajar bersama tentang dunia peternakan. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami bahwa entok jumbo itu badannya tegap, settingan atau faktor gen. 70% ibaratnya ini menurut pendapat Kang Roy, 70% itu faktor gen, 30% itu ransum pakan. Jadi ini harus ada keterkaitan. Kalau kita ngikut gennya aja tapi pakannya asal-asalan, kayak kedebok pisang, kayak yang pakan-pakan yang tidak bernutrisi, ya sama aja teman-teman, tidak menghasilkan entok jumbo yang berkualitas. Itu dia ya teman-teman, harus dipahami, harus ada kombinasi antara faktor gen dan ransum pakan. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat, memberikan ilmu dan wawasan selebar-lebarnya buat teman-teman, khususnya para peternak pemula yang mau terjun di dunia entok jumbo. Jadi harus diketahui dulu silsilah gennya bagaimana, biar tidak nantinya kecewa di akhir ujung jalan teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan yang pasti bisa mendukung perkembangan channel ini lebih maju lagi dan bermanfaat buat semua orang. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak ora pena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.